Ya, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Miss Lea tentunya di sini dalam pembelajaran setara kelas 4 di SD PKBM Solusi Mandiri Sentosa. Apakah kalian masih semangat? Miss berharap kalian masih semangat ya. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekalipun masih dalam pembelajaran PJJ dan kita tidak dapat bertemu langsung, tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita harus semangat agar apa? Agar kita sehat dan siap belajar. Mengapa kita semangat? Karena kita masih dapat belajar di tengah situasi pandemi seperti ini. Ya anak-anak, tapi saya tidak bisa bertamasya, Miss. Saya bosan. Supaya tidak terbawa bosan, bagaimana kalau kita merencanakan terlebih dahulu tamasya kita? Bila pandemi COVID-19 sudah dapat diatasi dan kita sudah siap, maka saat liburan sekolah tiba kita dapat bertamasya. Hore! Seperti biasanya, kita selalu mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti Miss akan pimpin berdoa kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Misalkan pimpin berdoa, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami boleh menikmati setiap hari kami boleh mengucap syukur buat berkat yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Kau memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami makanan yang cukup. Itu semua berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai hari ini bersama Tuhan. Oke anak-anak semua. Nah, tepat sekali di pagi ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama adalah tentang mengenal dan memahami garis besar pulau. Siapa yang tahu? Pulau Indonesia. Nah, membuka rahasia sedikit nih. Miss juga sedang merencanakan untuk berlibur ke Bali bila pandemi sudah teratasi. Ya, asik, kita bisa berlibur bersama. Siapa yang mau ikut berlibur bersama Miss ke Pulau Bali? Iya. Nah, anak-anak semua, siapa yang tahu sih letak Pulau Bali? Wah, coba kira tengok ke kanan. Apakah di sini letak Pulau Bali? Oh, tentunya bukan. Nah, coba kita lihat tampilan pulau di sini. Iya, apakah kalian melihat Pulau Bali ada di sebelah mana? Ya, anak-anak, apakah ini? Oh, ternyata ini adalah Pulau Sumatera. Ya, ini bukan Pulau Bali anak-anak. Atau yang luas dan berperut buncit? Oh, ini adalah Pulau siapa yang tahu? Ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, oke anak-anak, kembali ke topik kita. Pulau Bali, kalau yang ini, ya, itu adalah Pulau Sulawesi. Ternyata bukan juga. Atau yang ini? Oh, bukan. Ini adalah Pulau Papua. Oh, yang bentuknya seperti paruh burung ini adalah Pulau Papua ya anak-anak ya. Pulau Bali, di mana dia? Iya, betul sekali. Ini dia Pulau Bali. Ya, ternyata Pulau Bali itu lebih besar atau lebih kecil ya anak-anak ya, bila dibandingkan dengan Pulau Sumatera, bila dibandingkan dengan Pulau Papua, atau bila dibandingkan dengan Kalimantan dan Sulawesi. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, anak-anak semuanya, dari daftar ini mana pulau yang paling luas? Ya, coba lihat di atas Miss Lea, mana pulau yang paling luas? Nah, anak-anak, iya, Pulau Papua yang terbesar. Negara kita itu sangat luas anak-anak, dan banyak pulau-pulaunya. Ada 17.503. Apa kamu bangga menjadi bangsa Indonesia? Tentunya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tepuk tangan dong buat bangsa Indonesia. Dengan wilayah yang subur serta kekayaan alam dan sumber dayanya yang luar biasa. Nah, bangsa Indonesia itu juga beragam banyak suku dan budayanya. Jangan lupa, kitalah yang wajib menjaga dan mengusahakan tanah air ini tetap bersatu, lestari alamnya dan makmur penduduknya. Nah, oke anak-anak, Pulau Bali yang sedang kita bicarakan terkenal sebagai tempat wisata yang diminati oleh para pelancong. Wih, keren sekali ya. Nah, di Pulau Bali ini memiliki berbagai macam seni dan budaya yang dikagumi oleh dunia, yaitu tariannya, daerahnya yang terkenal seperti tarian pendek dan tarian kecak. Nah, coba kita pikirkan, bila kita ke Pulau Bali, alat transportasi apa ya kira-kira? Coba kita berpikir bersama. Ya, betul sekali. Bisa dengan bus, bisa dengan mobil pribadi, bisa dengan pesawat terbang. Bahkan saat kita mengendarai mobil, sebelum ada jembatan untuk penyeberangan, maka kita harus tetap melanjutkan perjalanan dengan kapal. Mengapa? Yuk kita lihat peta dulu. Ini dia peta Pulau Bali. Dan di sebelah baratnya ada Pulau Jawa. Ternyata ada perairan yang luas dan dalam yang harus diseberangi. Tidak sampai tersesat, maka kita perlu petunjuk gambar berupa apa? Peta. Jadi peta adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang digambarkan ke suatu bidang data. Nah, di hari-hari lalu kita melihat peta itu hanya di buku atlas. Wah, ini dia buku atlasnya. Jadi anak-anak, kalian bisa melihat peta di sini. Berapa kilometer jarak antara Jakarta dan Pulau Bali. Nah, oke anak-anak, sekarang kita bisa melihat peta dari aplikasi Google Maps, Waze. Jika kita lihat dari Jakarta ke Pulau Bali itu adalah 1154 km. Wah, itu jauh sekali ya. Kalau kita pakai alat ukur meteran, berapa meter ya kira-kira ya? Oke, jawabannya adalah 1.154.000 meter. Kok bisa? Coba perhatikan gambar tangga berikut ini. Ya, dalam gambar tangga berikut itu dikatakan bahwa 1 kilometer diubah ke meter itu berarti dikalikan dengan 1000. Coba perhatikan perhitungan berikut. Dari kilometer ke hektometer dikalikan 10. Dan dari kilometer ke dekameter dikalikan dengan 100. Nah, anak-anak, dari kilometer ke meter itu dikalikan dengan 1000. Jadi setiap turun suatu anak tangga itu ditambah dengan 01 di belakangnya ya. Oke anak-anak, sekarang Miss tanya, apa kegunaannya ya? Apa kegunaannya dari peta tersebut? Kalian ingat berbagai macam peta? Peta itu ada dua, ada peta umum dan ada peta khusus ya. Peta umum nanti kalian cari sendiri ya, apa sih yang dimaksud dengan peta umum dan apa sih yang dimaksud dengan peta khusus ya. Kegunaan peta banyak sekali anak-anak, tidak hanya memberi arah ke suatu tempat, namun juga untuk mengetahui jenis daerah, daratan, dan kepadatan penduduk di tiap daerah. Bahkan semua yang dibuat di aplikasi Maps secara digital dapat dibuat karena penciptanya juga memahami terlebih dahulu pelajaran dasar tentang peta. Nah, seperti yang kalian pelajari saat ini. Kembali lagi ke perencanaan perjalanan ke Pulau Bali tentunya. Setelah mengetahui letak Pulau Bali dan arahnya, ternyata dana yang dibutuhkan lumayan besar. Miss hitung-hitung, dana Miss tidak cukup untuk
untuk pergi ke Pulau Bali. Gimana sebaiknya ya? Ada yang mau kasih pendapat? Nah, ada tawaran nih, pinjam ya. Ada tawaran untuk meminjam dan bisa dicicil. Mana yang harus Miss pilih? Menunda pergi tamasya atau Miss harus meminjam dana tersebut? Ya, karena Miss sangat pusing, dana tersebut tidak cukup. Miss ingat sebuah peribahasa. Peribahasanya berbunyi seperti ini. Lebih besar pasak daripada tiang. Yang artinya adalah lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, ya. Kalau Miss di sini punya uang 2.600.000, berarti pengeluaran Miss tidak boleh lebih dari 2.600.000 tentunya ya. Ya, dan dalam perencanaannya mesti ada biaya cadangan untuk digunakan sebagai biaya tak terduga. Tapi tidak masalah anak-anak, Miss tetap senang karena bisa bersama anak-anak merencanakan perjalanan ke Pulau Bali. Sehingga Miss tidak perlu pusing hanya karena ingin pergi ke Pulau Bali terus nggak jadi gitu kan ya. Nah, sekarang Miss punya alternatif nih. Kita boleh tamasya dengan cara apa? Miss punya sesuatu. Miss punya kacamata. Nah, Miss akan mengajak kalian jalan-jalan naik sepeda. Jangan lupa harus pakai kacamata. Oke, anak-anak, kalau kalian berpergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, karena suasana COVID-19 itu kalau kalian nggak memakai masker nanti kalian bisa tertular. Oke, yang terakhir, ya ini adalah peralatan Miss Lea kalau pergi ke jalan-jalan tentunya ya, naik sepeda. Oke, siapa yang mau ikut Miss naik sepeda? Nah, oke, Miss cuma kasih tahu sama kalian bahwa dari pelajaran ini kita dapat mengambil yang pertama adalah kita belajar tentang bersyukur kepada Tuhan ya. Yang kedua, mengenal peta Pulau Bali dan mengenal pulau-pulau lainnya. Yang ketiga, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai wilayah yang subur, mengenal ragam tarian daerah Bali. Ya, ada tari cecak dan tarian Bali. Terus kita juga tadi sudah belajar tentang menghitung jarak ya. Kita juga sudah belajar untuk melatih supaya kita tidak mementingkan keinginan kita. Kita harus memperhitungkan segala sesuatunya. Oh iya, jangan lupa tugasnya adalah mencari informasi tentang jembatan Selat Bali. Sudahkah terbangun? Bila belum, apa sih kendalanya? Buat dalam 3 paragraf lalu kumpul melalui Google Classroom ya. Oke, Miss akan pergi dulu jalan-jalan. Dadah untuk semuanya. Bye-bye.